Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yarni, stambuk P3B1220070, jurusan D3 Teknik Arsitektur, Program Pendidikan Vokasi Universitas Halu Oleo. Saya akan mempresentasikan tugas final saya, yaitu pengantar arsitektur dengan judul Arsitektur dan Karya dalam Negeri. Langsung saja pada materi yang akan saya jelaskan, yaitu ada beberapa karya arsitektur dalam negeri. 1. Menara Pinisi Universitas Negeri Makassar atau GPPA. Adapun riwayat bangunan, yaitu nama Menara Pinisi Universitas Negeri Makassar. Lokasi Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Fungsi Gedung Pusat Pelayanan Akademik atau GPPA. Tahun 2014. Pencipta arsitek Yusing. Pemenang sayembara GPPA Universitas Negeri Makassar. Proyek arsitektur Genesis. Tim desain Benyamin Narkan, Egun Murti Pramono, dan Iwan Gunawan. Adapun dari penjelasan bangunan itu, yaitu bangunan ini merupakan contoh perpaduan arsitektur lokal Nusantara yang penuh filosofi dengan arsitektur modern masa kini, yang penuh dengan kecanggihan teknologi. Bangunan ini menjadi contoh pelestarian arsitektur Nusantara di Indonesia kini yang sudah sepantasnya ditiru oleh praktisi arsitektur di Indonesia. Ada beberapa potongan bangunan, yaitu secara umum bangunan ini terdiri dari 3 bagian. Pertama, bagian bawah berupa kolom atau panggung. Bagian ini posisinya terletak sekitar 2 meter di atas jalan agar bangunan terlihat lebih megah dari lingkungan sekitar. Lantai kolom ini didesain menyatu dengan landscape yang didesain miring sampai ke pedestrian keliling lahan. 2. Bagian badan berupa podium terdiri dari 3 lantai. Simbol dari 3 bagian badan pada rumah tradisional Makassar atau bagian depan atau lontang Risali Weng. Rumah tengah atau lontang Ritengah, dan ruang belakang atau lonta Rilange. Bagian podium ini juga bermakna ganda sebagai simbol dari tanah dan air. Ketiga, bagian kepala berupa menara terdiri dari 12 lantai, yang merupakan metafora dari layar perahu Pinisi dan juga bermakna ganda sebagai simbol dari angin dan api. Karya arsitektur dalam negeri. Yang kedua, karya Fredin Silaba, arsitek Indonesia yang diakui dunia. Yaitu Indonesia pernah memiliki seorang arsitektur kebanggaan yang telah diakui dunia. Dia adalah Fredri Silaba yang mampu membanggakan Indonesia di kancah internasional. Berikut 4 karya Ferdin di Indonesia yang sangat membanggakan. 1. Masjid Istiqlal, Jakarta pada tahun 1954. Fredri Silaba memenangkan sayembara pembuatan gambar maket masjid dengan moto ketuhanan, yang kemudian bertujuan membuat desain Istiqlal secara keseluruhan. Istiqlal ini juga merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara pada tahun 1970-an. Karya yang kedua yaitu
Gedung Bentol, Jawa Barat pada tahun 1954. Gedung ini merupakan bagian dari Istana Kepresidenan Cianjur yang terletak di jalur Jalan Raya Puncak, Jawa Barat. Gedung ini berada tepat di belakang gedung induk dan berdiri di dataran yang lebih tinggi dari bangunan lainnya. Gedung ini yang sering disebut sebagai tempat Soekarno mencari inspirasi ini dinamakan Gedung Bentol karena seluruh dindingnya ditempel batu alam yang membuat kesan bentol-bentol. Karya ketiga yaitu Tugu Katulistiwa yang berada di Pontianak. Tugu ini dibangun pertama kali pada tahun 1928 oleh seorang ahli geografi berkebangsaan Belanda. Pada tahun 1938, Tugu dibangun kembali dan disempurnakan oleh Fredrik Silaba pada tahun 1990. Dibangun duplikatnya dengan ukuran 5 kali lebih besar untuk melindungi Tugu Katulistiwa yang asli. Pembangunan yang terakhir diresmikan pada tanggal 21 September 1991. Karya arsitektur dalam negeri yang ketiga yaitu karya Budiman Handropurnomo. Karya-karya Handropurnomo yang terkenal di Indonesia yaitu Maria Ubdul Resort and Spa. Yang kedua, Kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Yang ketiga, X Plaza Jakarta. Selanjutnya yaitu yang keempat, KCN Offices Atelier Kosman Ghazali. KCN Offices Atelier Kosman Ghazali. Melihat dari bentuknya saja kamu akan merasa jika bangunan ini layak disebut sebagai karya terbaik. Bangunan ini layak disebut sebagai karya terbaik, memiliki bentuk khas arsitektur modern dibandingkan lingkungan sekitarnya. Bangunan ini berhasil tampil standar dan megah. Lebih membanggakan lagi, bangunan ini dirancang oleh arsitektur Indonesia, Kosman Ghazali. Kosman Ghazali sendiri merupakan arsitektur Indonesia yang masih aktif di dunia arsitektur dan dekat dengan dunia seni yang bisa kamu lihat dari keunikan karya-karya arsitektur Indonesia satu ini. Karya arsitektur dalam negeri. Yang kelima yaitu konservasi Mabru Niang atau rumah adat suku Wairebo. Tokoh pembuat arsitektur ini yaitu Yori Antar. Arsitektur Indonesia sebelumnya akan karya bangunan modern. Yori Antar, putra dari tokoh arsitektur Indonesia Han Awal, justru tengah dikagumi akan proyek-proyek konservasi arsitektur vernakular Indonesia yang ia jalani. Salah satu proyek arsitektur Indonesia satu ini yang terkenal dan dikagumi adalah konservasi Mabru Niang. Selain itu, ia juga aktif mengembangkan berbagai rumah adat dan arsitektur tradisional Indonesia lainnya yang sudah terancam punah jika tidak dilestarikan. Adapun beberapa penjelasan saya dari arsitektur dan karya dalam negeri. Saya akan menarik kesimpulan bahwa arsitektur adalah suatu seni yang dilakukan oleh individual untuk
berimajinasi dari mereka, dan ilmu dalam merancang bangunan. Dari zaman primitif sampai zaman modern saat ini atau sampai masa mendatang nanti, pasti desain arsitektur akan mengalami kemajuan. Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali bangunan-bangunan yang berdesain modern. Bangunan modern itu tidak lepas dengan adanya banyaknya arsitek berbakat di Indonesia. Salah satunya adalah Budiman Handropurnomo yang sudah menghasilkan banyak karya arsitektur di tanah air. Itulah yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.